berjumpa kembali dengan JK Samudra TV Channel. Kali ini kita semua telah tahu bahwa untuk kontestasi Pilgub maupun Cawagup daerah khusus Jakarta ini ada 3 paslon. Nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil dan Suswono. Lalu nomor urut 2 Dharma Pongrekun. Dan nomor urut 3 yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Semua masing-masing kandidat ini beradu tentang visi misi untuk membangun kota Jakarta, membangun masyarakat di Jakarta. Masing-masing kontestasi memiliki program-program unggulan untuk Jakarta menjadi kota maju, Jakarta menjadi kota modern. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka ini agar bisa merebut hati pemilih yang saat ini boleh dibilang sekitar 15% atau 20% ini masih belum menentukan pilihan, karena kita semua tahu bahwa untuk majunya dari calon gubernur itu kemarin penuh dengan dilematika dan penuh dengan intrik. Itu memang politik itu sangat dinamis. Kalau tidak dinamis itu bukan namanya politik. Jadi politik itu penuh dengan dilema, penuh dengan dinamika politik. Nah, ini kita tahu kemarin tidak maju pendaftaran cagup dari Bapak Anies Baswedan. Nah, ini otomatis sekitar 15 atau 25% masyarakat Jakarta saat ini belum menentukan hatinya untuk memilih salah satu paslon. Tapi saya yakin cara berpikir masyarakat ini begitu pragmatis. Mereka bisa melihat dengan program-program unggulan yang realita, yang masuk di akal. Jadi apabila tersentuh dengan hati mereka untuk visi misi ke depan untuk memajukan Jakarta secara pragmatis maupun secara sistematis, mereka bisa menentukan pilihan. Kita tidak boleh mempermasalahkan atau menyalahkan dengan relawan dari poros lain yang akhirnya eksodus untuk mendukung pemenangan dari Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini, atau boleh dibilang mereka ini eksodus untuk pemenangan Ridho Jakarta atau Ridwan Kamil Suswono. Nah, sebagai pengamat politik, sebagai budayawan, saya mengatakan bahwa gunakan ilmumu untuk kemajuan negara dan bangsa. Para profesor, para akademisi, para ilmuwan, para sarjana-sarjana, gunakanlah ilmu kalian untuk kemajuan negara dan bangsa, untuk persatuan negara dan bangsa. Janganlah kalian menghasut, mengadu domba, memecah belah, bahkan membuat bingung di kalangan masyarakat. Karena ini adalah sebuah perjalanan demokrasi. Kita harus edukasi. Yang mengerti tentang politik, kita harus edukasi politik secara baik dan benar, secara transparan,
agar demokrasi berjalan lancar, demokrasi tidak rusak oleh kepentingan-kepentingan segolongan maupun kepentingan-kepentingan pihak lain. Semoga demokrasi di negeri ini tidak dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah bangsa. Kita harus melihat sejarah masa lalu, atau boleh dibilang ini jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul, kota Jakarta ini punya cerita, punya gaya. Jadi masyarakat Jakarta ini memang majemuk, beraneka dalam macam bentuk aktivitasnya, kehidupan sehari-harinya. Nah, ini yang harus disentuh oleh visi misi semua kandidat untuk pilgub maupun cawagup di daerah khusus Jakarta ini. Kita juga tahu bahwa sekitar 35% ini kota Jakarta ini ada yang namanya kaum termarginal atau kaum miskin kota. Nah, kaum miskin kota ini cara berpikir mereka lebih realistis, lebih pragmatis. Mereka untuk pencarian mereka sehari-hari cukup untuk kebutuhannya, dan cara berpikir mereka saya bilang sangat realistis karena tidak yang aneh-aneh. Nah, mereka membutuhkan sentuhan-sentuhan untuk visi misi cagup maupun cawagup daerah khusus Jakarta ini yang akan maju. Terutama terkadang mereka ingin menentukan pilihan pada salah satu paslon, tapi terkadang mereka kan harus mempunyai sebuah perhatian identitas politik. Nah, terkadang ada juga mereka ini belum memiliki pilihan, tapi mereka ingin memilih salah satu paslon. Cuma terkadang mereka terbentur oleh suatu birokrasi. Untuk birokrasi ini mengurus identitas untuk perpindahan penduduk. Terkadang ada yang sudah berdomisili berpuluh-puluh tahun, tapi untuk identitas mereka belum jelas. Nah, ini yang harus dibantu, dan ini yang harus ada solusinya agar 35% ini, mereka-mereka yang kaum termarginal atau miskin kota ini, bisa menentukan pilihannya secara demokrasi ke 3 paslon ini. Bisa menentukan salah satu paslon yang bisa mereka dukung. Karena untuk kaum miskin di kota Jakarta ini, itu angkanya bisa dibilang cukup banyak, dan mereka adalah sumber untuk dukungan, sumber suara untuk menyuarakan hak mereka secara konstitusi, secara demokrasi dalam pilkada daerah khusus Jakarta. Semoga kota Jakarta bisa semakin maju, semakin modern untuk Indonesia maju.
content. Subscribe, like, and comment. Jangan lupa subscribe, like, and comment.